Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kakak akan menganalisis dan membahas materi yang telah disiarkan televisi pada hari Rabu 20 April 2020. Adik-adik, tentunya adik-adik telah melihat siaran televisi tadi pagi. Materinya adalah tentang sejarah dan budaya Provinsi Maluku. Nah, dari materi yang disajikan ada beberapa pertanyaan yang telah disajikan. Nah, tentunya mari pertanyaan-pertanyaan itu kita analisis, kita pelajari secara bersama-sama. Soal yang pertama, bagaimana cara membudidayakan tanaman buah pala? Nah, ini bentuk buah pala ini seperti ini gambarnya. Ini buah khas dari Maluku yang dulu konon katanya ini jadi perebutan dan bangsa-bangsa asing untuk menjajah Maluku karena komunitas pala ini yang begitu banyak di sana. Nah, bagaimana sih cara membudidayakan tanaman buah pala itu? Nah, langkah-langkah untuk membudidayakan tanaman pala antara lain sebagai berikut. Sebenarnya tidak jauh beda dengan tanaman yang ada di Pulau Jawa, cuma ada beberapa perbedaan yang sedikit berbeda. Yang pertama, siapkan bibit pala yang unggul dan berkualitas. Jadi juga harus dipilih buah bibitnya. Siapkan tempat yang cukup sinar matahari. Nah, ini kalau di daerah pegunungan ini kurang bagus untuk ditanam pala. Pengolahan lahan dengan baik sebelum ditanam. Jadi sebelum tanam, tanah yang akan ditanam pala harus diolah dulu. Pembuatan lubang tanam dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Nah, karena tanaman pala ini bisa besar, maka tidak boleh jaraknya terlalu dekat, minimal 1 meter jarak antar pohon. Ini untuk tanaman pala. Berikutnya, setelah dibuat lubang, penanaman pupuk kandang. Jadi sebelum ditanam, lubangnya itu dikasih pupuk kandang dulu, baik itu dari kotoran sapi ataupun dari pupuk yang lainnya. Berikutnya, masukkan bibit dengan kedalaman yang cukup, jangan terlalu ke dalam dan juga jangan terlalu dangkal. Itu teknik menanam bibit pala. Berikutnya, lakukan penyiraman. Jadi seperti biasanya, setelah melakukan penyiraman, lakukan juga penyulaman. Ketika bibit pala ini sudah tumbuh, maka harus dilakukan penyulaman. Penyulaman maksudnya itu mengganti bibit yang mati dengan yang baru, sehingga nanti yang besar itu adalah semuanya dalam keadaan tumbuh dengan subur. Berikutnya, setelah agak besar, lakukan pemupukan ulang. Jadi awal pertama sudah dipupuk, nanti sudah tumbuh itu juga dilakukan pemupukan ulang. Terus penggemburan tanah kembali, ini salah ketik, penggemburan tanah kembali. Jadi tanahnya itu nanti digemburkan lagi baik dengan menggunakan cangkul ataupun alat-alat yang lain. Berikutnya, langkah berikutnya adalah pengendalian hama. Ketika pala itu sudah besar, maka hama atau penyakit itu harus dicegah dengan cara melakukan penyemprotan ataupun istilahnya itu penyiraman dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu langkah untuk mengendalikan hama ataupun penyakit. Berikutnya adalah panen. Panen itu sekitar 7-8 bulan. Ketika kulit sudah mulai menguning, buah sudah empuk dan tanda-tandanya biji juga sudah mulai berjatuhan. Nah, ini beberapa langkah untuk budidaya pala yang bagus. Itu untuk soal yang kedua. Berikutnya adalah soal nomor 2. Soya merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Maluku Utara. Apa yang harus kamu lakukan untuk melestarikan budaya nasional seperti tari soya? Nah, tarian di Indonesia itu memiliki banyak jenis tarian dan memiliki juga bermacam-macam jenis budaya. Nah, bagaimana cara melestarikan budaya nasional? Yang pertama, kita dapat mencari dan mengenal budaya-budaya daerah dan budaya nasional. Bisa kita melalui membaca buku, tanya kepada orang tua, tanya pada orang-orang yang terdahulu yang mengenal dengan budaya Indonesia. Itu salah satu langkahnya. Yang kedua, kita bisa mengadakan pertunjukan atau pameran budaya. Nah, pameran ini biasanya seperti pameran lukisan, pameran tentang jenis-jenis tarian atau hasil karya khas daerah kita.
itu juga bisa mengadakan pertunjukan. Ini salah satu langkah yang lain. Berikutnya adalah mengenakan produk lokal atau ciri khas pada acara-acara tertentu. Nah, seperti pakaian adat itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya kita. Dan selain itu kita perlu mengenalkan budaya melalui media sosial. Nah, biar tidak diakui bangsa lain, kita juga perlu mengenalkan budaya kita, ataupun dari khas di Pulau Jawa ini perlu dikenalkan terhadap teman-teman yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Papua dan lain sebagainya. Ini untuk saling mengenalkan. Apalagi sekarang itu sudah canggih dengan adanya media sosial. Berikutnya soal nomor 3. Apa nasihat yang terdapat dalam lagu Rasa Sayang Sayangi? Nyanyikan lagu Rasa Sayangi di depan ayah bundamu. Kira-kira apa ya? Nah, dari bahasanya sepertinya sudah jelas bahwa nasihat yang terkandung di dalam lagu itu adalah hendaknya kita saling menyayangi dalam setiap pergaulan. Nah, ini biasanya lagu dinyanyikan oleh anak-anak ketika sedang bermain. Nah, cuma nilai-nilai filosofi, nilai-nilai moralnya kita harus saling menyayangi dalam setiap pergaulan, baik terhadap sesama, terhadap alam semesta, maupun terhadap sesama makhluk hidup. Itu pesan yang terkandung di dalam lagu itu. Nah, bagaimana lagunya? Nah, ini liriknya. Silakan nanti lagunya adik-adik bisa mencari referensi yang lain dan nyanyikan bersama kedua orang tuanya. Saya rasa itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat terus belajarnya, jangan lupa like and subscribe biar bisa mengikuti video pembelajaran lainnya dari kakak.